Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin toko warna Parabola Ponorogo. Sudah sekian lama ya kita tidak upload video. Terakhir itu kita upload video di tahun 2020 kalau nggak salah ya itu. Sampai sekarang ini tahun 2023 baru upload untuk pertama kali ini ya. Oke Pak. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan mereview bagaimana sih akurasi pengukuran dari perbedaan ESR meter tersebut. Nah, ini ada di depan saya ini ada dua versi ESR meter T4 ya. Untuk yang kanan ini versi dari toko kami, dan untuk yang kiri itu versi pabrikan tanpa upgrade firmware maupun ada perubahan hardware-nya ya kawan. Oke, yang sebelah kanan ini adalah ESR dari toko kami. Dia untuk PSU menggunakan adaptor 12 volt, serta dia sudah bisa ukur zener, serta untuk menunya dia sudah menggunakan rotary encoder, jadi lebih gampang lagi. Dan ini juga bisa untuk mendeteksi sinyal remote, serta sudah dilengkapi proteksi muatan elko serta indikator LED proteksinya ini. Nanti jika dia ya berwarna hijau berarti proteksinya aktif, dan jikalau berwarna merah berarti proteksinya ini tidak aktif. Nah, ini sangat penting sekali ya pada ESR meter, yaitu saat pengukuran kapasitor. Ini sudah bisa memproteksi sampai 450 volt ya kawan. Nah, jadi jika terkena muatan tegangan elko seperti ini, dia IC-nya ini tetap aman. Beda lagi jika pakai ESR pabrikan ini, dia tanpa proteksi apapun. Jadi jikalau lupa mengosongkan tegangan elko, maka langsung konslet IC-nya. Dan ini juga LCD-nya ini sudah dilengkapi dengan pelindung besi ya. Ini bukan plastik tapi benar-benar besi. Jadi aman sekali. Berbeda dengan ESR pabrikan ini, dia tanpa pelindung LCD ya. Jadi misal ada kejatuhan apa atau ini terjatuh pun, jika kena LCD ya wassalam. LCD-nya pun juga tidak ada. Saya cek di toko pasaran Indonesia maupun luar pun tidak ada yang jual pasti. Jadi jikalau terkena LCD maka ya sudah, tidak bisa diperbaiki lagi. Beda lagi dengan ESR kita. Untuk LCD-nya pun kita juga menjualnya ya kawan. Nanti kami upload di etalase. Oke, seperti ini. Oke, langsung saja kita coba. Kita kalibrasi dulu ya kawan. Kita kalibrasi semuanya dahulu. Kita kalibrasi untuk kedua ESR ini masih belum terkalibrasi, jadi harus dikalibrasi terlebih dahulu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar lebih akurat ya untuk mengukur seperti kapasitor, mengukur kapasitas kapasitor itu, serta mengukur resistor. Resistor seperti kapasitor, resistor, dan induktor itu, agar lebih akurat dia. Oke, kita kalibrasi dulu untuk yang ini ESR buatan kami. Kita masuk kalibrasi alat. Oke, kita sebentar.
kita sambung untuk pinnya. Oke, kita tunggu dia sampai bekerja. Kita juga akan kalibrasi ini ESR versi pabrikan. Dia PSU nya menggunakan baterai 9 volt ya. Oke, kita kalibrasi dulu semuanya. Oh sebentar, lupa ya. Kita kalibrasi dulu untuk semua. Oke, pisahkan. Untuk mode kalibrasinya pun ini berbeda ya kawan, soalnya berbeda firmware. Ini untuk metodenya pun juga berbeda ini. Nah, tampilannya bisa Anda cek sendiri. Oke, kita tunggu keduanya selesai ya kawan. Nah, seperti ini untuk prosesnya. Kita ikuti petunjuk pada layar ya. Oke, ini disuruh input kapasitor. Oke, dia. Nah, yang ini juga. Oke, ini juga suruh input lagi. Untuk yang punya kami ini 2 kali untuk input kapasitornya. Oke, selesai punya kita. Oke, semuanya juga selesai. Oke, kita langsung ke pembahasan inti ya kawan. Kita enaknya yang mana dulu ya. Oke, kita ukur yang ini dulu ya kawan. Maaf. Oke, kita ukur yang induktor yang kecil-kecil ini dulu. Nanti yang besar setelah yang kecil ini ya. Oke, sebentar, saya sisipkan dulu. Oke, untuk ini juga saya sudah menyiapkan untuk tabelnya. Nanti untuk induktor dengan marking ini 1R0 ini berarti nilai aslinya 1 mikrohenry ya. Nanti kita cek di ESR T4 ini yang pabrikan, hasilnya kita tulis berapa, dan DSR warna parabola ini kita tulis berapa, biar kita tahu perbandingan akurasinya ya kawan, lebih akurat mana. Oke, kita coba dulu. Kita coba yang ukuran 1R0 ya kawan. Oke, kita cari yang 1R0. 1R0. Oke, ini ukuran 1R0. Nah, itu ukuran 1R0. Oke, kita coba ke ESR ini. Di pin 1 dan 3 ya, jangan lupa. Oke, kita masuk ke menu ini saja ya. Di auto deteksi pun juga bisa sih sebenarnya, tapi saya lebih suka masuk ke menu resistor dan induktor. Oke, kita cek langsung. Oke, oh ternyata dia masih belum mendeteksi. Nah, ini pun juga ada rahasianya kawan, yang tidak terdapat di ESR ini, yaitu selektor ini. Nah, selektor ini dia itu berfungsi sebagai pengukuran akurasi di induktor yang bernilai kecil ya. Nah, ini kalau induktor bernilai kecil, kita aktifkan untuk mode selektornya ini, biar dia dapat membaca yang induktor yang bernilai kecil. Oke, kita aktifkan.
Oke, dia terbaca 1,20 UH ya, berarti terbaca 1,2 UH. Oke, kita tulis. Ini sudah selesai, kita copot. Kita tulis pada tabel. Terdeteksi 1,2 UH. Oke, seperti ini. Lalu kita cek ke ini ya, ke ESR pabrikan. Kita langsung tancapkan saja ya ini. Soalnya dia sudah terdapat shift socket ini. Jadi sangat mudah sekali untuk langsung tancap saja, ini sudah bisa. Oke, kita tancapkan di pin 1 dan pin 3. Oke, kita langsung pencet aja. Oke, dia mendeteksi. Oke, kita tunggu. Oh, terbaca resistor ya. Oh, kok resistor ini? Kita coba lagi. Oh, tetap resistor. Kita coba lagi ya ini ya. Oke, dia tetap resistor. Kesimpulannya ini dia tidak support ya kawan, tidak support untuk pengukuran induktor bernilai 1 UH ya. Oke, kita tulis di sini, kita tulis saja tidak terdeteksi ya. Tidak bisa terdeteksi, tidak bisa dideteksi. Oke, hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke ini yang udah saya kasih ke sini. Oke, lanjut ke ukuran 2,2 UH 2R2 ya kawan. Kita cari yang 2R2. Ini ya 2R2 ini. Maaf, kita zoom. Itu ukurannya 2R2. Kita tes ke ESR T4 versi warna parabola. Ini posisi selektor pengukuran induktornya diaktifkan agar dia dapat membaca induktor yang bernilai kecil. Oke, kita tes. Oke, terbaca 2,5 ya. Terbaca 2,5. Nah, seperti itu. Kita tulis di sini 2,5 UH ya, terbaca. Lilitan dengan nilai 2,2 UH terbaca 2,5. Terbaca 2,5 UH. Nah, kita sudah catat ini hasilnya. Oke, kita tes ke ini pabrikan, kita langsung tancapkan. Oke, langsung tes. Oh, ini terbaca 0,01 mH. Kita konversi ya ini. Soalnya saya pun juga tidak bisa konversi. Oke, kita konversi. Oh, sebentar. Internetnya ternyata belum aktif. Tadi terbaca sebentar. Terbaca 0,01 ya. Terdeteksi dia 10 UH ya kawan ya. Terdeteksi 0,01 mH tadi, dan terdeteksi 10 mikrohenry ya. Kita tulis atau kita cek lagi lah, apakah sama hasilnya. Oh, tetap 0,01 mH itu bernilai 10 mikrohenry ya.
Kita tulis di sini. Kita tulis 10 UH. Terdeteksi 10 UH dia. Oke. Kita lanjut ukuran 3R3 3,3 UH. Ini yang sudah selesai saya kasih sini. 3R3. Nah, ini ya. 3R3. Oke, kita tes di sini. Oke, 3R3 terdeteksi 3,47 UH, 3,45 UH ya itu ya. 3,45 tadi, 3,47. Oke, kita tulis nilai terkecil tadi 3,45. Berarti itu oke, kita tulis nilai 3,45 UH. Oke, pada ESRT4 versi warna parabola 3R3 induktor dengan nilai 3R3 alias 3,3 UH terdeteksi 3,45 UH. Oke, kita tes ke ESR pabrikan. Kita tancapkan langsung. Oke, kita tes. Terdeteksi 0,1 mH lagi ya ini. Kita tes lagi. Hasilnya pun sama, kita tes lagi, barangkali bisa lebih akurat ya. Hasilnya pun juga sama, 0,01 mH. Nah, kita cek ini ya, untuk induktornya dia 3R3. Oke, terdeteksi 10 UH lagi ya dia. 0,01 mH itu 10 UH. Nah, kita catat ini lagi. Kita catat 10. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke nilai 6R8. 6R8. Ini ukuran 6R8. Oke, 6R8 yaitu 6,8 UH ya ukurannya. Oke, kita tes. Terdeteksi 6,83 ya ini. 6,83. Ini juga sama nilainya 6,8 UH itu. Oke, 6,8 UH. Kita cek 68 UH. 6,8 UH. Ini kita tulis 6,8. Untuk nilainya sama ya. 6,8 6R8. Oke, kita tes di sini. Di pin 1 dan 3. Oke, kita tes. Oh, terdeteksi sama lagi 10 UH dia. Sama dia 10 UH juga. Oke, kita catat aja ini. Kita tes lagi aja lah dia gimana.
Hasilnya pun sama. Oke, kita tulis langsung saja ini 10 UH. Oke, hasilnya 6,8 UH terdeteksi di ESR pabrikan ini 10 mikrohenry. Kalau di ESR kami terdeteksi 6,8 UH ya. Oke, lanjut. Ini udah kita kasih sini. Lanjut ukuran 4R7 4,7 UH. Nah, ini induktornya. Pecah untuk teroidnya ya. Nah, ini aslinya 4R7. Tapi karena dia pecah 7-nya jadi hilang. Oke, kita tes ke ESR kami. Oke, terdeteksi 4,2 ya ini. Induktor 4,7 terdeteksi 4,2. Nah, oke, kita tulis 4,2. Oke, kita tulis 4,2. Ini pun pecah gara-gara jatuh sih ini. Nah, kita tes di sini. Oke, kita tes di ESR pabrikan. Hasilnya berapa? Hasilnya pun juga 10 UH ya kawan ya. Kita tes lagi coba. Sama hasilnya. Oke, kita tulis 10 UH aja ya. 10 UH. Nah, ini hasilnya. Oke, untuk yang induktor terakhir bernilai kecil, kita tes yang kode markingnya 100 dengan nilai 10 UH. Oke, ini udah. Ini bernilai 100. Oke, kita tes di SR kami. Oke, kita tes hasilnya berapa. Oke, induktor 10 UH terdeteksi 9,11, 9,1, 9,18, 9,18 ya ini ya maksimalnya dia. Oke, kita tulis 9,18. 9,18 UH. Oke, kita tes ke pabrikan, ESR pabrikan. Oke, kita tes. Oke, hasilnya pun 10 mikrohenry juga. Akurat ya dia ya. Oke, kita tulis langsung aja ini karena dia langsung akurat. Kita tes lagi hasilnya dia. Oke, hasilnya pun juga 10 mikrohenry ya. Tadi kita ukur dari awal hasilnya 10. Giliran kita tes induktor yang bernilai 10H, dia langsung akurat. Oke, kita langsung tulis saja 10H ya ini kawan. Oke, hasilnya pun seperti ini untuk pengukuran induktor yang bernilai kecil ya kawan. Anda pun juga bisa membedakan ya ini untuk akurasinya, lebih akurat yang mana. Nah, ini hasil real tanpa direkayasa. Oke, hasilnya seperti ini dia. Resistor 1H
pada ESR kami terdeteksi ini 1,2, begitu juga dengan seterusnya 2,2. yang terdeteksi di ESR pabrikan 10 mikrohenry, pada ESR kami terdeteksi 2,5 mikrohenry. Nah, begitu juga seterusnya, ini bisa anda nilai sendirilah lebih akurat yang mana. Nah, pada pengukuran khusus induktor yang bernilai kecil. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Next kita akan mengukur induktor yang bernilai besar ya. Ini sudah selesai, yang kecil-kecil ini saya singkirkan. Oke, yang besar kita tes dengan kode marking 150 ya. Nah ini kita cari yang tulisannya 150. Oke, ketemu. Ukuran 150 150 markingnya, kode markingnya bernilai 15 UH ini. Oke, kita tes di induk ESR kami, hasilnya berapa. Sebentar, kita tes. Oke. Oh ini kalau apa itu induktor yang bernilai besar, kita di off kan dulu untuk akurasinya ini. Akurasi untuk mengukur induktor yang bernilai kecil. Kita nonaktifkan. Oke, kita ukur ulang. Oke, terdeteksi. Sebentar. Terdeteksi 0, berapa tadi? Atau kita nyalakan coba. Terdeteksi kalau dinyalakan untuk akurasinya terdeteksi 0,04 milihenry ya. Oke, kita convert dulu coba. 0,04. Hasilnya pun 40 UH kalau dia akurasinya ini diaktifkan. Kalau tidak, hasilnya tadi terdeteksi 0, lah itu 0,1 berarti ya, 0,01 milihenry. Oke, lebih baik pun jika induktornya bernilai ya lebih besar lah, di atas berapa ya, di atas 10 mikrohenry pun lebih baik di nonaktifkan aja untuk itu selektornya. Nah itu terdeteksi 0,01 dia. Kita convert 0,01. Hasilnya pun 10 mikrohenry ya. Oke, kita tulis saja yang kita tes lagi saja tanpa selektornya mati ya kawan. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi selektor. Dia berfungsi sebagai akurasi lah, untuk menambah akurasi untuk induktor yang bernilai kecil. Nah, itu mana? Kita deteksi 0,1 ya, 10 UH ya dia. Oke, kita catat 10 UH. Nah, ini kita tes ke yang ini. Sebentar, saya kasih probe ya, di pin 1 dan pin 3.
ini pin 1 dan pin 3. Oke, kita tes. Oke, kita tunggu dia restart dia. Oh, malah terdeteksi kapasitor. Kita tes ulang aja. Terdeteksi resistor dia. Kita coba capitkan ya kawan. Barangkali dia bisa mendeteksi lebih peka lagi. Oke, kita cepitkan aja ini. Oke, kita tes. Oke, dia tidak bisa terdeteksi ini. Malah bernilai resistor dia. Kita tes ulang lagi. Ini udah connect ya ini sebenarnya. Oke, dia tidak kebaca lagi, malah kebaca resistor di pin 1 dan 3. Oke, kita tulis tidak bisa dideteksi aja ya ini. Kita cek lagi saja gimana. Oke, tetap tidak bisa terdeteksi dia. Oke, kita tulis saja tidak bisa terdeteksi. Oke, hasilnya tidak terdeteksi pada ukuran 15 mikrohenry. Di ESR versi pabrikan dia tidak bisa terdeteksi. Oke, lanjut. Ukuran 220. 220 ini ya. 220 itu 2,22 mikrohenry dia. Oke, kita tes di ESR versi warna parabola. Oke, terdeteksi 0,2 milihenry ya. Ukuran 22 UH terdeteksi 0,2 milihenry. 0,02 milihenry. Berarti 20 UH ya. Oke, terdeteksi 20 UH dia. Kalaupun diaktifkan, coba ini akurasinya. Tidak direkomendasikan ya kawan. Pada induktor yang di atas 10 mikrohenry itu tidak direkomendasikan untuk mengaktifkan selektor akurasi induktor ini, tidak disarankan. Oke, terdeteksi 0,2 alias 20 mikrohenry. Oke, kita 20, ada 20 ini. Oke, kita tes ke versi pabrikan. Kita tes di pabrikan. Oke, kita pencet. Terdeteksi resistor lagi. Sudah benar ya ini. Untuk pinnya ini pin 3 dan pin 1. Oke, kita cek lagi. Tetap resistor dia. Kita coba
Coba lagi. Tetap resistor dia nggak bisa mendeteksi. Tetap resistor ini. Oke, kita tulis tidak terdeteksi lagi dia. Kita tulis tidak terdeteksi. Nah, hasilnya pun sama, juga tidak terdeteksi dia. Oke, next. Lanjut ke 221. Induktor 221. Kita tes di sini aja dulu. Induktor 221. 220 UH ya ini. Oke, terdeteksi 0,22 mili mH ya itu ya. Mili Henry. 0,22. Oke, dia akurat ya dia 220. Oke, terdeteksi akurat sekali dia. Oke, langsung aja kita tulis 220. Oke, kita lanjut ke warna parabola. Oke, dia terdeteksi 0,21 ya. 0,21 mili Henry dia. Terdeteksi 0,21 dia. Oke, langsung kita tulis saja. Berarti itu 0,21 210 ya hasilnya, 210 UH ya. Oke, betul 210 UH. Kita langsung catat 210 UH. Oke, hasilnya pengukuran 220 UH di ESR pabrikan hasilnya akurat, dan pada ESR warna parabola terdeteksi 210 UH, selisih 0,10 UH ya kawan. Oke, lanjut 330 ini 151 tadi, oh belum. 330 di mana? Nah, ini 330 alias 33 UH. Oke, kita cek. Kita terdeteksi 0,04 mili Henry ya. Oke, 0,04 terdeteksi 40 mikro Henry UH. Oke, kita catat 40 UH. Oke, kita tes ke pabrikan. Ini 330 alias 333 UH. Kita tes. Oh, malah terdeteksi kapasitor pemirsa. Kita tes lagi. Ini sudah saya
jentepkan juga ini untuk probe-nya. Saya tekan biar dia deteksi lebih. Lama sekali dia loadingnya. Oke, lama sekali ya. Oke, kita pencet ulang saja. Dia malah mati. Lama sekali. Oke, terdeteksi 0,4, sama ya hasilnya ya. Oke, sama hasilnya, dia 40 UH juga. Oke, kita tulis 40 UH. Nah, hasilnya sama ini. Untuk induktor 3 watt hasilnya sama. Oke, next kita lanjut ke ukuran 331 dengan kode marking 331. Nah, ini berukuran aslinya 330 mikrohenry ya, gede banget ini. Oke, kita tes. Oke, terdeteksi 0,30 milihenry ya dia. 0,30. Sebentar, kurang zoom ternyata. Mungkin 0,31, tadi 0,30. 0,30. Oke, kita tulis, kita convert dulu. Terdeteksi 300 ya, 300 UH. 331 juga, nanti kita tes. 310 ya, 310. Oke, kita tulis 310. Tadi juga terdeteksi maksimalnya 0,31 juga ya tadi ya. Oke, kita tulis 310. Oke, lanjut ke yang pabrikan. Oke, loading dia. Oke, lama sekali dia. Lama sekali. Lama sekali dia deteksinya. Gimana? Kita capitkan aja dulu biar ndak terlalu ngoyo ya. Oke, kita capitkan, kita tes. Oke, mendeteksi dia. Terdeteksi 0,33 ya, 33 mH. Wah, ini akurat sekali dia. 33. Oke, terdeteksi 330 ya. Oke, akurat. Oke, terdeteksi marking 331 alias 330 UH, terdeteksi di ESR T4 330, dan pada ESR warna parabola terdeteksi 310 ya. Nah, seperti itu. Next, lanjut ke ukuran kode marking 151 ini. Oke, kita
tancapkan aja biar nggak ngoyo. Oke, kita tes. Terdeteksi 0,14. Oke, 0,14 itu ya 140 ya kalau nggak salah, 140 hasilnya. 0,14. Oh, dia loading internetnya. Aduh, internetnya gimana ini? 0,14 ya pasti ya. 140 maksudnya. 0,14. Nah, betul 140. 140, terdeteksi 140. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke ESR. ESR ini pabrikan. Oke, kita tes. Usahakan saat mengukur ini tangan kita jangan sampai menyentuh probe-nya ini ya kawan, soalnya ngeground juga berpengaruh itu. 0,15 dia akurat sekali, berarti ya 150 dia. Oke, 150 UH. Oke, seperti itu. Kalaupun punya kami kita deteksi dengan diaktifkan ini untuk pengukuran yang kecil itu, selektor yang induktor kecil itu pasti ya malah selisihnya lebih jauh lagi karena tidak direkomendasikan ya. Nah, dia malah 0,17, tidak direkomendasikan ini diaktifkan kalau nilai induktornya besar di atas 10 UH itu jangan diaktifkan ya. Intinya tidak support pada induktor yang di atas 10 UH untuk selektor ini. Oke, kita next, kita tulis dulu 150. Oke, seperti ini. Next, kita ukur 470, marking 470. Nggak kelihatan 470 ya ini. Oke, kita tes. Oke, marking 470 alias 47 UH, terdeteksi 0,05 mH. Jika diaktifin pun juga tidak direkomendasikan. Nah, betul kan, lebih baik tidak diaktifkan kalau induktornya bernilai besar. Oke, terdeteksi 0,05 mH itu terdeteksi 50 UH ya. Kita convert aja dulu 0,05. Iya, ini terdeteksi 50 UH pasti. Oke, 50 UH, terdeteksi 50 UH, kita catat. Oke, kita tes ke pabrikan. Oke, kita tes. Terdeteksi sama 0,5 juga dia.
50 UH juga dia. Oke, kita catat. Ini hasilnya 47 UH terdeteksi 50 UH di ESR pabrik dan ESR warna parabola juga 50 UH. Oke, next ukuran marking 471 alias 470 mikro Henry. 471 ini. Oke, kita tes dulu di pabrikan. 471 ini. Oke, kita tes. Oh, hasilnya 0,58 mH. 0,58 kita convert, terdeteksi 580 ya dia. 580. Oke, kita tulis. Oke, kita cek di ESR warna parabola. Kita tes. Oke, masuk dia. Oke, kita tes. Terdeteksi 0,56 ya dia. Berarti 0,56 itu 560 dia. 560 ya dia. .560 betul loh. Kita catat 560. Oke, seperti ini hasilnya. Induktor dengan marking 471 alias bernilai asli 470 H terdeteksi di ESR pabrikan 580 H dan ESR warna parabola 560 H. Oke, lanjut marking 680. 680 kita tes di sini. Oke, ini udah 680. Terdeteksi 0,06 mH ya dia. 600 ya dia. Iya, 600 mili, 600 UH ini. 600 UH. Oke, 600 UH. Kita tulis 600 UH. Oke, kita tes di ESR pabrikan langsung aja. Oke, pencet testing dia. Terdeteksi sama 600 UH juga dia. Oke, kita tulis 600 UH. Oke, hasilnya seperti ini. 68 ini tadi bukan berapa ya? 680 ya? 680. Oh, sebentar, saya cek ulang coba. Bener apa enggak? Apa salah ngonversi ya tadi? 0,06. Oh, salah. Maaf, salah. Bukan 0,60, 0,06. Oke, 60 ya. 60 UH. Berarti ESR ini tadi juga sama.
60H juga hasilnya, 0,06 sama hasilnya. Hasilnya pun sama tadi. Nah, sama 0,06. Salah konversi saya. Kita coret dulu nolnya. Oke, hasilnya 68UH terdeteksi 60UH, sama hasilnya. Oke, kita next. Ukuran markingnya 101 dengan nilai 100UH. Kita cek ya. Oke, ini udah selesai. 101. Oke, 101 ini kita tes di warna parabola 100UH ya. Oke, terdeteksi 0,09. Kalaupun diaktifkan ya malah melenceng dia. Nah, lebih baik dinonaktifkan ya kawan. Jika induktor bernilai lebih dari 10 mikrohenry, selektor pengukuran induktor ini jangan diaktifkan ya. Di atas 10H jangan diaktifkan. Ini khusus jika diaktifkan, khusus induktor yang di bawah 10H ya, agar lebih presisi lagi dia. Kalau yang lebih dari 10H itu tidak direkomendasikan. Oke, hasilnya 0,09 itu 90H dia. Oke, kita tulis 90H. Oke, kita cek di induk T4 ini yang pabrikan. Oke, kita tes induktor 100UH. Oke, terdeteksi 0,10. Oke, kalau dia bilangannya itu antara kelipatan 10, 100, 150, pokoknya yang genap-genap itu dia akurat sekali untuk yang ini. Oke, terdeteksi dengan nilai 100UH. Oke, ini dan yang nilai terakhir adalah 102 markingnya dengan nilai asli induktornya 1000H. Oke, kita tes di sini. Ini yang terakhir, nilai yang terakhir. Oke, kita tes induktor terakhir ini. Terdeteksi berapa itu? 1,08. 1,08. Terdeteksi 1080 ya. 1080. Oke, kita catat langsung aja. Oke, kita tes di ESR warna parabola. Oke, kita tes ya. Oke, kita tes. Ini sudah selesai ya. Soalnya tadi yang nilai terakhir adalah ini. Ini sudah selesai. Oke, kita tes. Oke, terdeteksi 0,9. 0,09 dia.
1090 selisih 0,01 mH ya. Oke, kita tulis 1090 UH. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, kita matikan aja. Kita lihat untuk catatannya ya kawan. Oke, ini sudah selesai semua. Sudah selesai dia. Kita singkirkan dahulu. Oke, seperti itu untuk hasil dari akurasi masing-masing ESR. Kita cek dulu catatannya ini ya. Sebentar, kita cek dulu. Oke, yang pertama pun terlihat jelas ya, untuk kode marking yang kecil-kecil di bawah 10H itu jauh lebih akurat ESR warna parabola ini. Nah ini, kemudian yang induktor yang lebih dari 10H, nah ini juga ESR T4 pabrikan ini 15 UH saja tidak bisa mendeteksi. Kalau untuk warna parabola terdeteksi ini 10 UH, dan 22 UH pun juga tidak bisa terdeteksi dia. Baru ini 20 UH pada ESR kami. Begitu juga untuk selanjutnya ini, selisihnya pun juga tidak terlalu jauh. Ini pun juga sangat akurat. Kalau ukuran 220 ini selisih 0,1 saja, ini 0,1 mH. Kemudian yang ini 33 ini hasilnya sama. Ini juga sama, selisih sedikit ya, ini selisih sedikit sih. Kita tandai saja ya, yang ini lebih unggul yang mana. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lebih unggul 8 poin sampai sini. Lebih unggul 8 poin warna parabola. Yang ini lebih unggul sini, dapat 1 poin dia. Kemudian ini draw sama 8-1. Terus ini dia lebih unggul lagi. Yang ini lebih unggul lagi, berarti 2 poin dia. Punya saya kalah 2-8. Kemudian ini 150 ini juga lebih unggul yang ini, 3-8. Terus yang 47H ini sama, berapa tadi? 3-8 ya tadi ya. Iya. Sebentar. Ini dia poin 1, 2, iya 3 poin. 3 poin, 3-8. Yang ini malah terdeteksi ini 470 terdeteksi 580 ini ya draw ya ini ya. Sama-sama selisih 10 sama-sama selisih 10 angka ini dia. Oke, perbandingannya sampai sini 3-8. Ini juga sama hasilnya, 68 terdeteksi 60 UH sama. Untuk yang ini 100 UH ini terdeteksi. Oke, unggulan yang ini 4-8. 4-8. Kemudian yang 1000 UH ini juga lebih unggul yang ini, pendeteksiannya lebih unggul T4 pabrikan, berarti 5-8 ya. Jadi lebih unggul yang warna parabola. Oke, dan 8 poin. Oke, seperti ini hasilnya. Selisihnya 5 poin. Untuk 5 poin yang T4 pabrikan
dan 8 poin untuk ESR yang warna parabola ini. Pada pengukuran induktor yang kami sediakan ini ya, tentunya oke, dapat disimpulkan ya ini ya, Anda juga sudah dapat menyimpulkan lebih akurat yang mana untuk ESR ini pengukuran induktornya. Pada nilai terkecil pun ini jika dinilai ya nilainya 0 banding 10 lah ini. Ini sama sekali ngawur ini pendeteksiannya. 10 ini. Oke, seperti itu hasilnya. Pada perbedaan akurasi tentang ESR versi kami dengan ESR pabrikan ini, induktasinya, pengukuran induktansi. Oke, pada next video insya Allah saya akan membuat khusus tentang ESR ini, deskripsi khusus ESR ini, untuk terkait menu-menunya nanti apa saja, fungsi proteksinya itu apa, nanti saya buatkan sendiri. Oke, untuk yang ini sudah Anda bisa nilai sendiri lebih akurat yang mana ya. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan kali ini tentang lebih akurat mana saat pengukuran induktansi pada ESR jenis pabrikan ini dengan ESR versi warna parabola ini. Harganya pun ya juga jauh ya kawannya. Pada selisih hardware-nya pun juga Anda sudah menilai sendiri lebih unggul yang mana. Dan pada ini pun juga lebih unggul yang mana, hardware-nya juga tadi pada awal video sudah saya jelaskan. Pada saat pengukurannya pun ini juga sudah saya rinci sejelas mungkin lebih akurat yang mana. Anda sudah bisa menilai sendiri. Nah, harganya pun ini ya di pasaran yang pabrikan ini ya sekitaran, kalau orang nekat ya, orang nggak cari badi itu ya maaf, bukan apa memprovokasi, enggak ya, seperti itu. Harganya 110 kan dulu juga ada 115, antara 115 sampai 125 lah ini jual ya, khusus ESR ini. Tapi ya Anda nilai sendirilah. Pada sisi hardware-nya tadi saya di awal video pun juga sudah saya jelaskan untuk perbedaan hardware-nya. Untuk spare part-nya pun juga sudah saya jelaskan tadi di awal video. Kalau rusak pun ya juga seperti itu. Untuk mencarinya pun juga sulit, terkhusus pada LCD-nya ini. Ya seperti itulah selisihnya barang dengan harga murah dengan yang mahal itu pasti ada. Yang mahal itu pasti ada sih, keunggulannya pun ada pasti. Nah, seperti itulah. Oke, saya rasa cukup pada pertemuan kali ini. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.